करेंगे तो ये लोग जब रैम्बो आएगा। यहाँ रैम्बो आएगा। आंखें चौड़ी। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga murah rezeki dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini sebuah film yang berjudul Santu Strike Forward akan SLMT-TV persembahkan untuk sahabat sekalian. सामने देख कौन आ रहा है। Perusahaan Uday Mehta dengan mudahnya diambil alih oleh Sena melalui Deva yang merupakan mafia terbesar di Bangalore. Mereka mengambil semua tender dan klien dengan mudahnya. Mereka merebutnya semua hingga kini Bangalore dan perusahaan Mehta yang besar dikuasai oleh Deva. Bangalore Land Mafia King, Deva Bhai. Sementara di tempat lain, anak buah Deva yang bersikap anarkis marah kepada pengendara motor yang tidak mau mengalihkan kendaraannya saat ia melintas. Hingga ia memaki pengendara motor tersebut. अब ये कहाँ चला गया? इसका क्या करूं मैं? मेरे साथ शाना बन रहा था. मैंने आपका नाम भी बोला. मुझे Tapi ia memperingatkan anak buah Deva untuk berhati-hati karena mereka selalu dilindungi oleh Rambo, pemuda yang selalu berusaha melindungi masyarakat di sekitarnya yang mengalami kesulitan. Semua anak-anak korban penculikan yang mendengarkan pembicaraan mereka yakin kalau Rambo sebentar lagi akan tiba menyelamatkan mereka. Hal itu pun terjadi karena Cintu ternyata memanggil Rambo untuk menyelamatkan teman-temannya yang telah diculik. Hey, बेटा रैम्बो नहीं. Rambo adalah julukan yang diberikan warga sekitar kepada Santu yang merupakan pemuda dari keluarga sederhana dan memiliki seorang adik perempuan. Mereka saling menyayangi satu sama lain dan saling menghormati. Dengan ketampanan dan sikap pahlawan yang dimiliki oleh Rambo, membuatnya selalu disukai oleh beberapa wanita yang ada di sekitarnya. Namun Rambo sama sekali tidak tertarik pada mereka. Ia malah tertarik pada seorang wanita yang ia jumpai di lampu merah yang bersikap sangat dermawan. Ia mulai mencari tahu siapa wanita itu. Bersama Kumbi, ia terus mencari tahu wanita yang bernama Ananaya. Ternyata adalah seorang mahasiswa yang memiliki teman-teman untuk mengumpulkan donasi bagi para orang-orang yang membutuhkan. Kali ini Rambo bertemu kembali dengan Ananaya di pengadilan karena ia dan Kumbi ingin mengambil sepeda motor yang ditahan oleh polisi saat mereka mabuk-mabukan. Namun Rambo dan Kumbi yang berada di mobil tahanan bersama para tahanan lain yang memiliki kasus pelecehan hingga membuat Ananaya salah paham dan mengira bahwa mereka adalah seorang pelaku pelecehan. Rambo yang melihat Ananaya terus mengejarnya, tapi ia kehilangan jejak saat ia bertemu dengan anak buah Deva yang tidak mengizinkan orang lain lewat sebelum Deva melintasi jalan itu. Rambo bertemu kembali dengan Ananaya yang berada di sebuah mall. Ia yang bersama Kumbi tidak ingin kembali kehilangan Anaya terus mengikutinya. Namun karena Ananaya yang sudah salah paham mengiranya adalah seorang pelaku pelecehan, menjadi ketakutan dan menyemprotkan sesuatu ke mata mereka dan meninggalkan mereka begitu saja. Tapi lagi-lagi Rambo dan Kumbi bertemu dengan anak buah Deva yang terus mengejarnya dan membuat Rambo menjadi jengah dan menghajarnya.
जिस बात पर गुस्सा है तेरे को। Hal itu membuat Deva marah dan meminta anak buahnya mencari Rambo yang selalu mengacaukan anak buahnya. Kegiatan sosial Ananya diliput di sebuah acara televisi. Rambo yang menontonnya memberitahu ibunya kalau itu adalah wanita yang sedang ia sukai. Melihat kecantikan dan kebaikan yang dimiliki oleh Ananaya membuat ibunya menyetujui putranya Rambo mencintai gadis tersebut. रैम्बो मुझे वो लड़की Rambo yang memiliki kebiasaan mengantar makanan di stasiun untuk ayahnya yang merupakan seorang masinis kembali lagi bertemu dengan Ananaya yang kali ini berbaik hati karena mengembalikan antingnya yang menyangkut di baju Rambo saat ia tengah berlari tadi. Rambo dan Kumbi pun menjelaskan semuanya kepada Ananaya. Hingga saat itu pun mereka berkenalan dan mulai berteman. Bahkan Ananaya mengenalkan paman dan bibinya yang baru saja tiba di Bangalore. Sejak pertemanan itu, Rambo dan juga Kumbi sering membantu kegiatan sosial yang dilakukan oleh Ananaya dan juga teman-temannya. Mereka bahu-membahu hingga membuat mereka berhasil membangun tempat penampungan orang-orang yang telantar. Namun tiba-tiba beberapa penjahat mulai mengganggu Ananaya yang tengah bersama teman-temannya menghadiri festival makanan. Rambo dengan cepat membantu Ananaya mengatasi mereka dan memberi mereka pelajaran. Mereka yang merupakan anak buah Deva langsung melaporkan kepada Deva tentang keberadaan Rambo di mana. Deva dan anak buahnya yang lain pun langsung mendatangi tempat itu dan tanpa banyak bicara, Deva langsung menodongkan senjatanya ke arah kepala Rambo. Tak lama Ananaya datang dan menghentikan Deva saat mau menarik pelatuk senjatanya. Rambo terkejut karena Ananaya mengenali kepala mafia itu. Deva dengan setengah terkejut mengatakan kalau Ananaya adalah calon pengantinnya. ये मेरी जिंदगी में आकर मेरी जान बनी मैंने उस दिन से। Deva langsung mengajak Ananaya meninggalkan tempat tersebut bersamanya. Rambo terperangah karena ia belum mengatakan perasaannya kepada Ananaya. Rambo yang kesal melampiaskannya dengan meminum minuman beralkohol bersama dengan Kumbi. Rambo masih berkeinginan menjadikan Ananaya untuk menjadi istrinya. Ia akan memperjuangkan semuanya. Ananaya yang bertemu dengan Rambo mengajaknya singgah di rumah Paman Ajit saat ia mengantarkannya pulang. Namun sesampainya di sana ia malah mendapatkan kabar kalau pernikahan Ananaya dan juga Deva akan dipercepat. Mendengar hal itu Rambo terkejut, begitupun Ananaya yang diam-diam sudah mencintai Rambo juga terkejut. Tapi tiba-tiba Rambo mengatakan kepada Ananaya kalau ia adalah pengantinnya dan selamanya akan menjadi pasangannya. Ananaya tersentak dengan apa yang telah ia dengar sebelum Rambo meninggalkan rumah pamannya. Ananaya yang baru saja menyelesaikan tradisi untuk pertunangannya terdiam saat memandang foto kedua orang tuanya. Ingatannya menari dan mengingat pada saat terakhir ia bertemu dengan orang tuanya. Saat itu adalah ulang tahun Ananaya, semua temannya memberikan ucapan selamat saat Ananaya termenung merindukan orang tuanya. Teman-temannya mencoba menghiburnya dengan memberikan makanan dan memaksanya untuk menikmatinya. Ananaya terkejut ketika menikmati makanan itu karena ia tahu itu adalah masakan ayahnya dan tak lama ayahnya datang lalu memeluk putrinya. Ananaya sangat senang ketika tahu orang tuanya ada di sini bersamanya. Mereka mengatakan sengaja datang dari desa sejak pukul 4 pagi tadi dan mempersiapkan kejutan untuk Ananaya. Ananaya sangat menikmati kebersamaan bersama orang tuanya hingga ia menghabiskan hari itu bersama dengan mereka. Kebahagiaan itu mendadak sirna ketika orang tuanya menanyakan Ananaya tentang pernikahannya dengan Deva. Dengan kesal, Ananaya membantah keinginan orang tuanya hingga mereka berselisih paham dan Ananaya meninggalkan orang tuanya begitu saja. Orang tuanya merasa sedih memutuskan untuk kembali ke desa mereka. Namun nahas saat di tengah perjalanan mereka terjadi kecelakaan hingga mereka tidak dapat diselamatkan. Ananaya yang mengetahui kematian orang tuanya sangat terpukul dan ia merasa sangat bersalah atas kematian mereka hingga ia mengambil keputusan untuk menyetujui pernikahannya dengan Deva.
Air mata Ananaya mengalir begitu saja saat mengingat hal menyakitkan itu dari kedua orang tuanya. Ananaya memutuskan untuk menenangkan diri di kediaman Muskan yang ada di Rasa Rauli untuk beberapa hari. Paman Ajit pun mengizinkannya untuk Ananaya pergi mengunjungi sahabatnya. Perjalanan yang melalui kereta api malah membuat Ananaya bertemu lagi dengan Rambo, dan ia ikut juga menemani Ananaya ke kediaman sahabatnya itu. Setelah mereka tiba, Maskan yang tengah hamil sangat senang dengan kedatangan sahabatnya dan mengenalkannya kepada ayah mertuanya bahwa Rambo dan Ananaya adalah pasangan suami istri. भूख लग रही है। Namun Sayid yang merupakan suami Maskan adalah laki-laki yang kasar dan terkadang tidak peduli dengan Maskan, dan membuat Maskan sangat sedih karena sebenarnya ia butuh saat ia sedang berbadan dua seperti saat ini. Maskan bercerita pada Ananaya kalau perubahan sikap Sayid sejak ia harus dituntut untuk melunasi semua hutang keluarganya. Rambo yang merasa sedih melihat kesedihan di mata Maskan mencoba membantunya secara tidak langsung. Ia berpura-pura bersikap romantik yang berlebihan terhadap Ananaya dan selalu mengabari kepada Ananaya apapun yang telah ia jalani. Banyak hal yang ia contohkan kepada Sayid hingga perubahan besar pun terjadi kepada Sayid. Ia tak pernah lagi menyentak Maskan, bahkan ia lebih bersikap lembut dan juga romantis terhadap Maskan. Hal itu membuat Maskan menjadi sangat bahagia menjalani hari-harinya. Tiba-tiba pintu kamar Ananaya diketuk oleh kakak ipar Maskan dan mengabari Rambo dan Ananaya kalau Maskan tengah mengalami sakit perut yang sangat hebat. Rambo dan Ananaya menghambur keluar kamar dan melihat keadaan Maskan yang mengerang kesakitan. Rambo mencari keberadaan Sayid yang masih memperbaiki mobil pelanggannya. Mereka kembali ke rumah bersama-sama. Namun karena hujan deras, mereka tidak bisa membawa Maskan ke kota. Rambo meminta Sayid menyelamatkan istrinya dan membantunya dalam proses melahirkan. Tapi Sayid takut hingga Rambo dengan cepat menggendong Maskan keluar dan meletakkannya di kolam yang penuh berisi air. Ia mau menolong Maskan dengan proses melahirkan di dalam air seperti yang ia pernah ketahui. Ia memberi semangat kepada Sayid untuk memberikan semangat kepada Maskan hingga ia bisa memperjuangkan semuanya. Sayid pun menurutinya dan mengikuti apa yang diucapkan oleh Rambo kepadanya melalui headset. Hingga akhirnya Maskan berhasil melewati semuanya dan berhasil melahirkan dengan selamat bayinya yang berjenis kelamin laki-laki. Rambo dan Ananaya memutuskan untuk kembali ke Bangalore. Semua keluarga Maskan sangat kehilangan mereka. Terlebih saat Rambo berhasil membantu Ananaya melahirkan. Ibu mertua Ananaya menyampaikan pesan dan doa agar keluarga Ananaya dan Rambo selalu bahagia. Dan mengatakan kalau Ananaya beruntung mendapatkan Rambo yang selalu mementingkan dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Tapi Rambo harus menerimanya karena saat di stasiun Deva menjemput Ananaya untuk pulang bersamanya. Sesampainya di Bangalore, Deva menyempatkan diri untuk singgah ke kediaman Rambo untuk memberikan undangan pernikahannya dan menjadikannya sebagai tamu istimewa di pernikahan mereka. Namun semua itu adalah palsu, karena Deva memiliki rencana jahat dengan Rambo dan Kumbi, sahabat Rambo. Apalagi saat Rambo ikut dalam keluarga Ananaya untuk berdoa di kuil, berulang kali Deva meminta anak buahnya untuk menghabisi Rambo dan juga Kumbi. Tetapi semua usaha yang dilakukan oleh Deva tidak pernah berhasil. Rambo malah menantang Deva untuk tetap menjadikan Ananaya sebagai istrinya. Paman Ajit mulai menyadari kalau Rambo dan Ananaya saling mencintai. Apalagi saat ia melihat Rambo mengukirkan Mahendi pertama di tangan Ananaya. Kebahagiaan Ananaya bertambah ketika melihat Maskan datang bersama keluarga kecilnya dan mengenalkan putranya yang ia beri nama Rambo Salman. Deva yang mendengarkan pembicaraan Paman Ajit dan istrinya langsung mengancam mereka untuk tetap menikahkan dirinya dengan Ananaya. Rambo
yang masih meragukan usahanya akan berhasil menerobos kamar Ananaya dan menanyakan tentang perasaannya pada Rambo karena ia menyadari kalau Ananaya mencintainya tapi ia belum mengatakannya. एक पल भी जी पाओगी अनन्या? Tanpa banyak bicara, Ananaya langsung memeluk Rambo dan pergi meninggalkan Rambo seorang diri. Tiba-tiba, Ananaya mengusir Rambo dari rumahnya dan menetapkan diri untuk tetap menikah dengan Deva. Dengan air mata mengalir deras, mau tidak mau Rambo pergi meninggalkan kediaman Ananaya dan menghabiskan waktu bersama Kumbi menikmati minum-minuman keras. Ia terkejut ketika tiba di rumah. Ia melihat semua keluarganya berada di pekarangan rumah mereka. Ayah Rambo berhasil difitnah oleh Deva hingga ia kehilangan pekerjaannya. ऐसे वक्त में मुझे आपका सहारा बनना चाहिए. Deva datang mengejek mereka dan meyakinkan bahwa ia akan mendapatkan Ananaya menjadi istrinya. कल मेरी और अनन्या की शादी होकर रहेगी. Pernikahan Ananaya dan Deva pun sudah dipersiapkan dengan matang. Tapi tiba-tiba, anak buah Deva mengatakan kalau Ananaya tidak ada di dalam kamarnya. Deva mendobrak pintu kamar Ananaya dan melihat anak buahnya pingsan di dalam kamar tersebut. Tak lama Deva mendapat telepon dari seseorang musuh yang tidak ia kenal dan mengatakan ia harus ikut di mobil yang telah ia siapkan karena ia telah memasang peledak di semua mobil Deva. Mendengar hal itu, Deva mengikuti semua keinginan penculik Ananaya. Hingga saat ia sampai di sana, ia malah ditawan dan diikat bersamaan dengan Ananaya. Tak lama Rambo datang dan berusaha membebaskan mereka. Ia pun menghadapi mereka seorang diri dan semua berhasil ia singkirkan. अगर चले गए तो सब कुछ ठीक होगा. नहीं छोड़ूंगा तेरी तो. Hingga ia harus menghadapi penculik Ananaya yang menyandra Ananaya dengan senjatanya. Penculik itu meminta Deva untuk menghabisi Rambo dengan cepat. Deva pun melakukannya, tapi sayang senjata yang dimiliki Deva tidak memiliki peluru. Dan penculik itu pun meminta Rambo untuk menghabisi Deva. Rambo pun menurutinya, tapi saat melihat si penculik lengah, ia langsung menembakkan satu peluru ke tubuh penculik tersebut. Rambo pun berhasil menyelamatkan Ananaya. Rambo dan Ananaya berhasil menikah karena Deva menyadari bahwa Rambo benar-benar mencintai Ananaya. Tapi di sela-sela pernikahannya itu, Rambo mengatakan kalau penculikan Ananaya itu adalah rencananya dengan Sayid yang dibantu oleh Paman Ajit dan pamannya sendiri. वो नहीं है, वो दरअसल मेरे चाचा हैं. Hal itu membuat Ananaya tertawa bahagia dan ia mengakui kalau ia mencintai Rambo dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Santu Straightforward. Perjuangan cinta di antara Rambo dan juga Ananaya memperlihatkan bagaimana sesuatu yang ingin dicapai itu harus dilakukan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan ya sahabat. Sama halnya seperti kita yang ingin meraih suatu cita-cita, tentu diperlukan usaha dan juga pengorbanan untuk mencapainya. Tentunya dalam usaha-usaha tersebut kita mendapatkan banyak perlawanan dan juga pengalaman ya sahabat. Dan setiap usaha juga harus dibarengi dengan doa agar senantiasa dimudahkan dan mendapatkan keberkahan. Dan semoga film ini dapat menghibur sahabat SLMT TV sekalian. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Dan selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.